Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Adapun yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Dalam video pembelajaran hari ini, yang akan kita pelajari adalah yang pertama, konsep nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Adapun fokus kita pada video pembelajaran ini yaitu pada persamaan nilai mutlak. Untuk yang pertidaksamaan nilai mutlak akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apa sih sebenarnya satu variabel itu? Satu variabel itu adalah pada persamaan atau pertidaksamaan yang mempunyai variabel lambang hanya satu. Coba diingat lagi pada saat di SMP, ini sudah dipelajari di pelajaran aljabar. Contohnya, misal 2x sama dengan 5000. Nah, di sini pada persamaan ini kita bisa katakan sebagai persamaan satu variabel karena hanya memiliki satu variabel yaitu variabel x. Selanjutnya, untuk persamaan 4x plus 7y sama dengan 124. Ini kita tidak bisa katakan sebagai persamaan linear satu variabel karena pada persamaan ini memiliki dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Diingat lagi ya, dalam pelajaran aljabar, dalam matematika itu kita sebut sebagai variabel, sebagai koefisien, dan sebagai konstanta. Contohnya, misal kita buat persamaan 2x ditambah 3y dikurang 5 sama dengan 0. Nah, pada persamaan ini, x dan y itu kita katakan sebagai variabel. Nah, ada juga namanya koefisien. Koefisien itu yang mana sih? Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Jadi, dalam persamaan ini yang kita katakan sebagai koefisien adalah 2 dan 3. Karena apa? 2 adalah koefisien dari x, dan 3 itu adalah koefisien dari y. Dan kita katakan 5 ini sebagai konstanta. Konstanta itu adalah angka yang tidak ada di depannya atau di belakangnya huruf, jadi dia hanya angka berdiri sendiri, tidak ada hurufnya. Konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak X dinotasikan atau dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Jadi kalau ketemu tanda ini, itu adalah tanda nilai mutlak, yang didefinisikan sebagai jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Karena jarak tidak ada yang negatif, maka jarak itu nilainya selalu positif. Jadi, untuk nilai mutlak itu artinya mempositifkan semua bilangan, baik positif maupun negatif. Contoh sederhananya seperti, berapa sih nilai mutlak dari 9? Jadi, nilai mutlak dari 9 itu adalah jarak nilai 9 dari 0. Jadi, misal kita tarik garis bilangan, dari 0 ke 9 itu berapa jaraknya? Jaraknya adalah 9. Jadi, nilai mutlak dari 9 adalah 9. Contoh lainnya adalah berapa nilai mutlak dari negatif 5. Nah, kalau kita tarik garis bilangan lagi ya, jarak negatif 5 dari 0 itu adalah 5. Jadi, dari 0 ke negatif 5 itu jaraknya 5. Jadi, nilai dari mutlak negatif 5 adalah sama dengan 5. Untuk konsepnya sendiri, harga nilai mutlak X akan bernilai X jika X itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif X jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, untuk konsep ini akan lebih mudahnya kita akan langsung mempelajari dari contoh soal agar lebih paham.
Nah, ini contohnya ya. Nilai mutlak 5 itu sama dengan 5, nilai mutlak negatif 9 itu adalah 9. Nah, persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak itu ada 3. Yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c. Nah, c ini adalah konstanta. Dengan syarat konstantanya itu lebih besar atau sama dengan 0. Untuk bentuk kedua, nilai mutlak fx sama dengan gx. Dengan syarat gx-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan bentuk yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi persamaan nilai mutlak ini memiliki 3 bentuk umum ya. Jadi nanti di soal bisa bentuk umum seperti ini, atau yang seperti bentuk umum yang ketiga. Penyelesaian persamaan yang memuat nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Nah, kita akan langsung mempelajari yang bentuk pertama, yaitu nilai mutlak fx sama dengan c, yang syaratnya itu c itu lebih besar atau sama dengan 0. Ada 3 cara dalam penyelesaian persamaan nilai mutlak ini. Yang pertama, menggunakan konsep definisi nilai mutlak. Seperti yang konsep pertama itu ya, pada slide sebelumnya. Yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas, dan yang ketiga, menggunakan cara grafik. Jadi di sini, untuk penyelesaian persamaan nilai mutlak itu, kita bisa memakai 3 cara ini, tergantung yang mana mudah, yang mana yang kalian rasa lebih cepat. Nah, tidak harus semuanya kita pakai, kita bisa pakai salah satunya. Nah, untuk lebih mudahnya, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, tentukan himpunan penyelesaian atau yang disingkat HP dari nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Nah, di sini kan kita lihat ini adalah bentuk persamaan yang pertama. Di sini konstantanya 3. Kalau tadi di sini soalnya nilai mutlak X plus 1 sama dengan negatif 3, seperti kita tahu kan syaratnya harus C-nya itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kalau di sini kan sudah memenuhi syarat. 3 ini kan lebih besar dari 0. Tapi kalau tadi kita buat soalnya itu negatif 3, jadi tidak perlu kita cari penyelesaiannya karena otomatis persamaan ini tidak memiliki penyelesaian. Tapi karena konstantanya positif, jadi dia memiliki penyelesaian. Adapun langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita pakai yang cara 1 ya, menggunakan definisi nilai mutlak. Masih ingat kan? Definisinya itu akan bernilai positif jika x-nya lebih besar dari 0, akan bernilai negatif jika x-nya lebih kecil dari 0. Langsung saja ya. Nah, yang pertama kita ambil dulu nih ya, yang nilainya positif. Maka, X plus 1 sama dengan 3, ini kita selesaikan. Yang satu ini kita pindah ruas ke kanan, karena tadi dia di sini positif, karena pindah ruas jadi negatif. X sama dengan 3 min 1, sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan 2. Nah, yang kedua, kita ambil definisi negatif X. Jadi di sini kita kasih negatif, kan? Di sini tadi kan X plus 1 positif. Nah, konsepnya kan yang kedua itu negatif X. Jadi kita kasih negatif dalam kurung X plus 1 sama dengan 3. Nah, ini negatif dikali X, negatif X. Negatif dikali positif 1, jadi negatif 1. Jadi negatif X min 1 sama dengan 3. Ini kita pindahkan posisinya lagi ke sebelah kanan menjadi positif 1. Kan kalau dia pindah ruas, jadi berubah tandanya. Jadi negatif X sama dengan 3 plus 1, nilainya negatif X sama dengan 4. Nah, ini kan X-nya nilainya negatif. Untuk kita positifkan, kita kali negatif. Jadi negatif X sama dengan kali negatif
negatif dikali negatif X sama dengan X, negatif dikali 4 sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3 adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2. Jadi dapat kita tulis seperti ini ya, HP sama dengan negatif 4,2. Nah, untuk cara yang kedua, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, pertanyaannya kan, berapa nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan 3. Kedua ruas ini kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2. Jadi yang pertama ini di sebelah kiri, X plus 1 kita pangkatkan 2. Begitu juga dengan yang sebelah kanan, konstantanya kita pangkatkan 2. Jadi nilai X plus 1 pangkat 2 itu adalah X kuadrat plus 2X tambah 1. Diingat lagi ya, bagaimana sih cara memfaktorkan persamaan ini? Satu-satu ya, X pangkat 2 hasilnya X pangkat 2. Setelah itu 2 dikali 1 dikali X sama dengan 2X. Setelah itu 1 pangkat 2 hasilnya 1. Sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kita selesaikan. 9 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Karena 9 ini positif, kalau pindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Jadi 1 negatif. Jadi bisa kita tulis ini ya. 1 dikurang 9. Nah, 1 dikurang 9 sama dengan negatif 8. Diingat lagi ya pelajarannya, bagaimana cara mengoperasikan bilangan negatif. Selanjutnya, nah ini kita faktorkan. X pangkat 2 ditambah 2X min 8 sama dengan 0. Ingat lagi bagaimana cara pemfaktorannya. Nah, hasil faktornya itu X plus 4 atau X min 2. Ini kita bisa sederhanakan. X plus 4 sama dengan 0. Kita pindahkan 4-nya ke sebelah kanan menjadi negatif 4. Atau X min 2 sama dengan 0 ini ya. Kita pindahkan negatif 2-nya ke sebelah kanan menjadi positif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan min 4 atau X sama dengan 2. Atau kita bisa tulis dengan cara HP sama dengan negatif 4,2. Jadi, tadi cara 1 dan cara 2 hasilnya sama ya. Tergantung lebih mudah yang mana, cara 1 atau cara 2. Nah, selanjutnya menggunakan cara 3, yaitu menggunakan grafik. Jika kita menggunakan cara ini, nah ini soalnya masih sama ya. Harga nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Kalau menggunakan grafik, kita jadikan dia ini dua persamaan. Yaitu yang pertama, untuk yang sebelah kiri ini kita jadikan persamaan Y1, yang sebelah kanan ini kita jadikan persamaan Y2. Jadi ada dua persamaan ya di sini. Y1 itu sama dengan nilai mutlak X plus 1, dan persamaan Y2 itu sama dengan 3. Jadi, jika kita ingin menggambar grafiknya di bidang kartesius, nah ini kan sudah ada titik-titiknya. Caranya itu yaitu kita menentukan titik-titik koordinatnya. Yang pertama ini kita cari dulu titik koordinat Y1. Setelah itu baru kita cari titik koordinatnya Y2. Nah, caranya itu nih ya, kita cari titik koordinatnya dengan cara mengganti nilai X ini dengan titik-titik yang ada pada bidang kartesius X. Jadi, kita bisa ambil dari negatif 6, atau kita mulai dari negatif 7, 9, itu terserah ya. Kalau soal ini kita lebih baiknya kita ambil dari negatif 4 ya. Jadi, pertama itu kita masukkan nilai negatif 4 ke persamaan ini. Kita ganti ya. Jadi, nilai X ini kita ganti jadi negatif 4 ditambah 1 sama dengan berapa? Negatif 4 ditambah 1 itu sama dengan negatif 3. Jadi, harga mutlak negatif 3 sama dengan, nah ini mutlak negatif 3, berapa hasilnya? Sama dengan 3. Jadi, nilai Y-nya itu untuk X min 4, nilainya 3. Jadi, titiknya kita gambar di
X-nya min negatif 4, titiknya di 3. Jadi kita tarik garis lurus titiknya koordinatnya di sini ya. Selanjutnya kita ambil negatif 3. Nah, caranya sama seperti ini. Negatif 3 kita masukkan ke persamaan Y1. Jadi kita ganti negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Tapi karena dia ada mutlak, jadi hasilnya 2. Jadi koordinatnya ada di min 3,2. Selanjutnya negatif 2. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Tapi karena dia mutlak, jadi hasilnya 1. Jadi titik koordinatnya ada di negatif 2,1. Selanjutnya kita ambil titik negatif 1. Negatif 1 ditambah 1 berapa hasilnya? Sama dengan 0. Jadi mutlak 0 itu 0. Jadi titiknya ada di negatif 1 sama 0 ya. Kalau ini kan X-nya negatif 1, Y-nya 0. Jadi ada di titik negatif 1. Selanjutnya kita ambil nilai 0. Kita masukkan 0 tambah 1 sama dengan 1. Jadi mutlak 1 hasilnya 1. Jadi titiknya ada di 0,1. Selanjutnya 1. Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan Y1. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi titiknya ada di 1,2. Selanjutnya 2. Titiknya ada di 3. Nanti bisa kalian hitung sendiri ya. Nah, untuk 3 titiknya ada di 3,4. Dan 4 itu ada di 4,5. Nah, ini sudah ketemu titik-titiknya. Kita bisa buat dia jadi grafik. Nah, untuk grafik ini adalah untuk grafik Y1 sama dengan mutlak X plus 1. Nah, sudah ketemu untuk persamaan Y1. Selanjutnya kita cari Y2 sama dengan 3. Nah, ini kan langsung nih, Y2 sama dengan 3. Jadi kita tarik untuk X-nya itu di 3. Jadi kita tarik garis lurus. Ini untuk persamaan Y2 sama dengan 3. Jadi, sudah ketemu grafiknya. Cara tentukannya adalah untuk Y1 dan Y2 yang dilalui atau yang berpotongan. Kita lihat di sini. Yang berpotongan di titik mana? Nah, di titik sini dan di titik ini. Ini berapa nilai X-nya? Nah, untuk yang ini kan nilai X-nya negatif 4. Kalau yang ini nilainya 2. Jadi inilah penyelesaian dari nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 2. Yang bisa kita tulis HP sama dengan min 4,2. Jadi sama ya, untuk cara 1, 2, 3, untuk soal yang sama, hasilnya sama ya. Jadi nanti terserah kalian mau menggunakan cara yang pertama, cara kedua, atau cara ketiga. Nah, itu tergantung kalian yang mana lebih mudahnya ya. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk kedua persamaannya. Tadi yaitu bentuknya fx sama dengan c, konstanta. Yang bentuk keduanya itu adalah nilai mutlak fx sama dengan gx. Jadi di sini ada dua persamaan ya, persamaan fx, fungsi fx, dan fungsi gx. Ini syaratnya gx-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Ini juga sama, seperti cara yang pertama, ada 3 cara ya. Caranya sama, menggunakan konsep definisinya, mengkuadratkan kedua ruasnya, dan menggunakan cara grafik. Nah, untuk definisinya masih sama ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X min 4 sama dengan X plus 1. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya ya. Bentuk persamaan yang pertama tadi dan bentuk persamaan yang kedua ini ya. Kalau yang pertama tadi langsung konstanta, jadi langsung angka. Ini ada nilai X-nya ya. Nah, cara penyelesaiannya menggunakan definisi mutlak. Ingat lagi ya, cara definisinya itu X jika X lebih besar dari 0, negatif X
jika X-nya itu lebih kecil dari 0. Jadi syaratnya ini X-nya ini harus lebih besar sama dengan 0, jadi X-nya itu lebih besar sama dengan min 1. Nah, yang pertama itu kita ambil dengan cara definisi yang pertama ya, yang positif. Jadi di sini kita ambil ini ya, kita jadikan positif nih ya, karena dia positif jadi langsung 2x min 4 sama dengan x plus 1. Kita selesaikan. Nah, yang kedua ini negatif x, jadi negatif 2x min 4 sama dengan x plus 1. Ini sama kayak tadi ya, yang pertama cara satunya. Nah, ini dulu kita selesaikan. Ini kita kelompokkan dia dengan yang variabel dengan konstanta ya. Jadi ini X-nya kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif X. Ini negatif 4 kita pindahkan ke sebelah kanan jadi positif. Kita selesaikan, jadi X-nya sama dengan 5. Jadi ini karena tadi syaratnya X-nya itu harus lebih besar sama dengan min 1, jadi X sama dengan 5 ini masuk. Masuk di dalam intervalnya. Oh, tadi Ibu belum jelaskan ini. Maksud dari syarat X plus 1 sama dengan 0, ini kan persamaan itu kan yang sebelah kanan ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi kalau tadi ini hasilnya negatif, otomatis nilai ini tidak memiliki penyelesaian. Jadi dia harus lebih besar sama dengan 0. Ini kan satunya ini kita pindahkan ke sebelah jadi negatif 1. Jadi nanti kalau penyelesaiannya ini harus masuk dalam interval ini. Apa saja sih nilai yang lebih besar dari negatif 1? Berarti kan kalau kita tarik bilangan, negatif 1 kan berada di sebelah kiri. Jadi, X yang lebih besar dari negatif 1 itu negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ini X sama dengan 5, karena dia lebih besar dari negatif 1, jadi masuk. Selanjutnya, yang bentuk kedua ini negatif 2x min 4 sama dengan x plus 1. Kita kalikan, negatif kali 2x, negatif 2x. Negatif dikali negatif 4 jadi positif 4 sama dengan x plus 1. Kita kelompokkan lagi, x-nya pindah ke sebelah kiri jadi negatif, 4-nya pindah ke sebelah kanan jadi 4 positif 4 jadi negatif 4. Kita selesaikan, min 3x sama dengan min 3. Ini kan selanjutnya x sama dengan 1. Ini kan bisa kita caranya ini kan min 3 dibagi min 3 sama dengan 1. Karena X-nya sama dengan 1 ini masuk, artinya 1 lebih besar dari negatif 1, jadi dia masuk interval. Jadi, penyelesaiannya adalah untuk nilai mutlak 2x min 4 sama dengan x plus 1 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Untuk cara yang kedua, mengkuadratkan kedua ruas itu langkahnya masih sama ya, seperti yang tadi, yang persamaan pertama itu. Nah, ini untuk soalnya juga masih sama. Mutlak 2x min 4 sama dengan x plus 1, itu kedua ruas kanan, ruas kiri dan ruas kanan itu kita kuadratkan atau pangkatkan. Nah, 2x min 4, kita pangkatkan 2 itu hasilnya 4x pangkat 2 min 16x plus 16. Kalau masih belum paham bagaimana cara mempangkatkannya, silakan dibuka lagi pelajarannya tentang persamaan kuadrat. Nah, ini juga kita kuadratkan jadi x kuadrat plus 2x ditambah 1. Hasilnya 3x kuadrat dikurang 18x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa sederhanakan, ini kan 3 negatif 18, 15. Ini kita bisa bagi dengan 3. Jadi kita 3x kuadrat dibagi 3, hasilnya x kuadrat, min 18x dibagi 3 hasilnya negatif 6x, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Jadi ini kita cari faktornya. Ini juga
Kalau masih bingung bagaimana cara cari faktornya, bisa dicari di akar-akar persamaan kuadrat ya. Nah, jadi akarnya itu x min 1 atau x min 5. Ini yang pertama, ini x min 1 itu sama dengan x sama dengan 1, x min 5 itu sama dengan x sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak 2x min 4 sama dengan x plus 1 adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 5. Jadi untuk soal ini dengan menggunakan cara 1 dan cara 2 itu hasilnya sama. Nah, itu kalian bebas ya, pilih cara yang mana, mau cara 1, cara 2, atau mau pakai grafik bisa. Tapi untuk soal ini kita pakai dua cara aja ya. Nah, kita masuk ke bentuk ketiga. Nah, ini untuk bentuk ketiga, ini sama-sama di ruas kiri dan ruas kanan ini ada harga mutlaknya. Ada mutlaknya. Kalau yang pertama, bentuk pertama itu konstanta, bentuk kedua itu tidak pakai mutlak untuk yang sebelah kanannya, bentuk ketiganya itu pakai mutlak semuanya ya. Yang kiri, yang kanan semuanya pakai mutlak. Nah, ini kalau merujuk dari konsep definisi mutlaknya, jadi ini karena ada harga mutlaknya, sebelah kiri dan kanan ada harga mutlaknya, kita menggunakan definisi itu kita bisa buat dia nilainya fx dan ini negatif x ini jadi negatif fx. Jadi dia punya dua kemungkinan. Nah, untuk yang gx itu juga sama ya, kalau pakai definisi itu gx dan negatif gx. Jadi, dari persamaan ini, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx, kemungkinannya akan membuat 4 persamaan dari ini. Akan membentuk 4 persamaan, yaitu yang kemungkinan pertama, fx sama dengan gx, ini sama-sama positif. Kemungkinannya yang kedua itu negatif fx sama dengan negatif gx, ini sama-sama negatif. Kemungkinan yang ketiga itu nilai fx sama dengan positif gx. Dan kemungkinan yang keempat itu fx sama dengan negatif gx. Ini kita pasangkan ya, jadi terbentuk ada 4 kemungkinan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini tidak mungkin kita cari semua nilai kemungkinan dari 4 kemungkinan ini, itu akan panjang. Jadi, untuk menyederhanakannya, kita lihat ya. Persamaan pertama dan kemungkinan pertama dan kemungkinan kedua itu memiliki nilai yang sama. Karena di sini kan positif, ini negatif semuanya. Kalau kita kalikan dia negatif, itu akan kembali ke persamaan yang pertama. Jadi misalnya ya, negatif dikali negatif fx itu kan hasilnya fx. Negatif dikali negatif gx itu hasilnya gx. Jadi untuk kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 ini memiliki nilai yang sama. Begitu juga dengan 3 dan 4. Ini kan negatif fx sama dengan negatif gx. Kalau kita mau positifkan ini, kan kita kali dengan negatif. Negatif dikali fx hasilnya fx. Nah, karena yang di depan kita kalikan negatif, otomatis yang di sebelah kanan juga kita harus kalikan negatif. Negatif dikali gx sama dengan negatif gx. Jadi, sama hasilnya. Untuk persamaan ketiga dan keempat itu sama. Jadi, untuk lebih singkatnya, untuk menyelesaikan bentuk ketiga ini, kita sepakatnya menggunakan persamaan 1 dan persamaan 4 ya. Kita ambil yang positif fx-nya ya. Nah, untuk contohnya itu nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2x min 4 sama dengan nilai mutlak x plus 1. Nah, ini kita pakai yang cara definisi. Tadi kan kesepakatnya kita ambil kemungkinan atau persamaan yang pertama dan keempat kan, yang fx-nya itu positif. Yang pertama itu kita ambil 2x min 4 sama dengan x plus 1, ini sama juga, kita selesaikan. Kita kelompokkan dia yang
konstanta sama konstanta, ini kita selesaikan dia jadinya X sama dengan 5, atau, nah untuk yang ini, ya, lihat dulu, lihat 2X min 4, nah ini kan negatif, jadi kita kasih dia negatif X plus 1. Nah, ini negatif kali X, hasilnya negatif X, negatif dikali plus 1, jadi negatif 1. Kita selesaikan, 3X sama dengan 3, hasilnya X sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan mutlak 2X min 4 sama dengan mutlak X plus 1 adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 1. Lanjut, dengan cara kedua, mengkuadratkan kedua ruas. Kita ambil soal yang sama juga ya. Nilai X dari mutlak 2X min 4 sama dengan mutlak X plus 1. Ya, caranya juga sama. Kedua ruas kita kuadratkan. 2X min 4 kita kuadratkan, hasilnya 4X kuadrat min 16X plus 1. Untuk mengingat kembali, cara mengkuadratkannya itu yang pertama kita kuadratkan dulu 2X. 2X kuadrat 2X dikuadratkan menjadi 4X kuadrat. Setelah itu kuadrat 2 kali 4 kali, maksudnya 2 dikali negatif 4 dikali 2X, hasilnya negatif 16X. Setelah itu yang ini, negatif 4 dikuadratkan menjadi plus 16. Sama juga ini ya, X plus 1 dikuadratkan, X kuadrat, X dipangkatkan 2 jadi X kuadrat, X pangkat 2, 2 dikali 1 dikali X hasilnya 2X, dan 1 dikuadratkan menjadi 1. Nah, ini kita bisa pindah ruaskannya, X kuadrat. Kalau dipindahkan ke sebelah sini kan jadi negatif, jadi 4X kuadrat dikurang X kuadrat jadinya 3X kuadrat. Ini juga 2X kita pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif. Min 16X dikurang 2X jadinya min 8X. Nah, ini juga 1 kita pindahkan ke sebelah kiri menjadi negatif, jadi 16 dikurang 1 jadi 15. Ini sama, kita bisa sederhanakan dengan cara kita bagi 3. Hasilnya X kuadrat min 6X plus 5. Ini kita cari akar persamaannya. Dengan kalau masih belum ingat, nanti dibuka lagi ya pelajaran akar persamaannya. Nah, ini faktornya itu X min 1 atau X min 5. X min 1 sama dengan X sama dengan 1, X min 5 sama dengan X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Untuk yang cara kedua ini kan sama juga ya hasilnya dengan menggunakan cara yang pertama dengan soal yang sama. Jadi ibu kembalikan lagi, kalian mau pilih mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua atau cara yang ketiga. Untuk soal ini ibu ndak tampilkan cara ketiganya ya, kalian bisa coba sendiri nanti dengan cara grafik. Nah, jadi kesimpulannya dalam persamaan kuadrat itu ada 3 bentuk. Masih ingat lagi? Bentuk yang pertama, nilai mutlak fx sama dengan c, konstanta. Yang kedua itu, nilai mutlak fx sama dengan gx. Dan yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Jadi, ketiga bentuk itu bisa diselesaikan dengan 3 cara juga. Cara yang pertama menggunakan definisi, cara yang kedua mengkuadratkan, dan cara yang ketiga itu dengan membuat grafik. Jadi kalian bisa pilih mau pakai cara satu kah, cara kedua atau cara ketiga yang menurut kalian lebih mudah dan lebih cepat yang kalian kuasai. Jadi mungkin untuk video pembelajaran hari ini sampai sini saja. Selanjutnya nanti akan kita bahas pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi jika penjelasan ibu ini masih ada yang bingung, kalian bisa buka referensi lainnya, bisa buka di Google atau di YouTube untuk menambah referensi kalian. Jadi sampai sini saja.
Jika ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi Ibu di Google Classroom atau via WA. Jadi jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar.